Baik, sekarang kita lihat gimana sih cara kerja larutan penyangga ini, kenapa dia bisa mempertahankan pH. Seperti yang kita lihat tadi ya. Di sini ada ilustrasi larutan penyangga. Jadi dalam gelas kimia ini ada asam asetat CH3COH dan basa konjugasinya CH3COO-. Bisa dilihat ya gambarnya sesuai dengan yang disimbol. Nah, jadi memang ada dua komponennya dalam larutan penyangga. Jika ditambahkan asam, maka nanti konsentrasi H plusnya kan naik ya. H plus dari asam ini akan diikat oleh komponen larutan penyangga yang bersifat basa. Sehingga nanti konsentrasi si CH3COO-nya jadi turun dan CH3COH konsentrasinya naik. Karena CH3COO- mengikat H plus itu menghasilkan CH3COOH. Begitu juga nanti jika ditambahkan basa. Ketika nanti ditambahkan sedikit basa, maka konsentrasi OH- kan naik ya awalnya. Kemudian OH- ini akan bereaksi dengan komponen asam dalam larutan penyangga yaitu CH3COH. Kelihatan ya yang warna ungu. Nanti dia ngikat si OH-. Nah, sehingga CH3COH-nya konsentrasi turun, konsentrasi OH-nya jadi makin hilang dan terbentuk CH3COO-. Jadi yang bermain di sini konsentrasinya cuma CH3COH dan CH3COO-. OH- dan H+ tadi itu eh, dinetralisir oleh masing-masing larutan komponen larutan penyangga tadi. Jadi itu yang terjadi dalam larutan penyangga. Nah, ini bisa dibuktikan dari contoh soal seperti ini. Sebanyak 100 ml larutan NH3 0,1 molar yang direaksikan dengan 50 ml larutan NH4Br 0,4 molar. Berapa pH larutannya? Kemudian bandingkanlah jika ditambahkan 10 ml HCl, kemudian ditambahkan basa dan ditambahkan air. Nah, jadi kita lihat ya, kita buktikan apa memang benar gimana bisa dia mempertahankan pH. Pertama kita lihat dulu pH mula-mula. Di sini diketahui NH3 dan NH4Br, berarti langsung ya basa lemah dan garamnya atau basa lemah dan asam konjugasinya. Maka eh, karena dia basa lemah dan asam konjugasi, sifatnya berarti basa ya. Langsung aja kita cari OH-, berarti masukin ke rumus. Kita cari molnya dulu. Masukin ke rumus, ini bisa dicoret atas bawah tinggal 1/2, duanya juga boleh dicoret. Tinggallah pOH-nya 5. Jadi pH-nya dapat 9. Ingat ya, pH awalnya 9. Coba kita lihat ketika penambahan 10 ml HCl. Jadi kalau ditambahkan HCl seperti ilustrasi tadi, konsentrasi H+ kan makin banyak ya dalam larutan tersebut, maka yang H+ ini bakalan terikat dengan komponen basa dalam larutan penyangga karena sifatnya basa itu mudah bereaksi dengan asam, sedangkan asam mudah bereaksi dengan basa gitu. Jadi kalau kita lihat di sini dalam larutan penyangga yang ini nih, yang merupakan sifat basa adalah si NH3. NH4Br itu sifatnya asam. Jadi NH3 ini akan bereaksi dengan H+ membentuk NH4+. Kita buat reaksi mula-mula bereaksi setimbangnya dulu. Molnya kita cari dulu ya. Tadi udah kita cari NH3 sama NH4Br. Sekarang mol HCl juga udah dapat. Kita masukkan ke masing-masing uh, tempat di sini. Untuk H+-nya kita pakai mol yang sama dengan mol HCl. Kemudian NH4 plus 20 milimol. Untuk menentukan mol yang bereaksi sama seperti yang tadi, kita bagi mol mula-mula dengan koefisien masing-masing. Karena di sini koefisiennya sama-sama 1, berarti kita lihat aja mol yang paling kecil, yaitu 1 milimol. Berarti yang ini yang bereaksi pembatas. Kita tarik ke kiri dan ke kanan, ini sama-sama 1 milimol karena koefisiennya 1. Kemudian, untuk bagian sisa, NH3 ini karena dia merupakan pereaksi ya, tadi kan kelihatan juga lama-lama bereaksi, pereaksi ini akan berkurang. Jadi nanti molnya juga dikurangi. Begitu juga dengan H+.
Sedangkan NH4+, karena dia adalah produk, dia yang terbentuk, maka nanti mol yang di mula-mula sama mol yang bereaksi dijumlahkan. Sehingga yang NH3 dapat 9 milimol, H plus habis, dan NH4 plus 21 milimol. Ini adalah basa lemah, dan yang ini adalah asam konjugasi. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus OH-, dapat nanti pH-nya 8 plus log 8,6. Log 8,6 itu adalah 0,93. Jadi dapat pH-nya setelah penambahan asam adalah 8,93. Sedikit turun ya dari 9, namun tidak jauh. Oke, ini pembuktiannya. Kemudian kita lihat kalau penambahan basa KOH. Sama seperti asam tadi ya, prinsipnya karena si KOH ini nanti melepaskan ion OH-, ion OH- semakin banyak nanti konsentrasinya dalam larutan penyangga, maka akan dinetralisir oleh komponen asam dalam larutan penyangga, yaitu si NH4+. Jadi NH4+ bereaksi dengan OH- membentuk NH3 dan H2O. Sama seperti tadi kita lihat molnya, langsung kita masukkan mula-mulanya berarti 20 milimol NH4+, dan untuk OH- kita pakai mol yang sama dengan KOH. Kemudian NH3 10 milimol, mol yang bereaksi berarti sama seperti yang tadi, yang kecil 1 milimol ya. Kita tarik ke kiri dan ke kanan, dan ketika sisanya kita lihat ya, NH4+ berkurang, tinggal 19 milimol, OH- jadi habis, sedangkan NH3-nya jadi 11 milimol. Ini juga menyisakan basa lemah dan asam konjugasi, sehingga kita pakai rumus OH-. Kita masukkan ke rumus dan dapatlah pH-nya 9 tambah log 1,64. Log 1,64 itu sekitar 0,21, sehingga pH setelah penambahan basa naik sedikit jadi 9,21. Bagaimana dengan penambahan air? Penambahan air ini maksudnya pengenceran ya, diencerkan, berarti nanti konsentrasinya jadi makin kecil. Rumus pengenceran seperti yang sudah-sudah, tetap konsentrasi awal dikali volume awal sama dengan konsentrasi setelah pengenceran dikali dengan volume total akhir. Di mana volume awalnya adalah volume NH3 dan NH4Br yang digabung ya, 150 ml, sedangkan volume 2-nya adalah volume 1 ditambah dengan volume air yang ditambahkan. Kita masukin aja ke rumus. OH-nya 10⁻⁵ ini diperoleh dari pH mula-mula, ya, konsentrasi mula-mula sebelum ditambah-tambahkan. Kemudian volume awalnya 150 ml, volume 2-nya 200. Ini boleh kita coret, tinggal 3 sama 4, maka OH-nya 3/4 itu 0,75. Jadi 0 sama juga dengan 7,5 kali 10⁻⁻⁶. Dapatlah pH-nya 8 tambah log 7,5 atau 8,88. Jika kita bandingkan dengan pH awal, pH-nya sedikit turun. Sedikit saja. Jadi, disinilah terlihat bahwasannya larutan penyangga mempertahankan pH.